Lalu berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai persamaan linear suatu variabel, terutama bagaimana cara mencari penyelesaian dari PLSP. Kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan penyelesaian PLSP dengan metode coba-coba. Kita coba satu persatu untuk mencari penyelesaiannya. Misalkan ada suatu PLSP yaitu X ditambah 35 sama dengan 100. Nah, jika ada persamaan seperti ini, tentu kita sudah bisa langsung mengetahui untuk nilai X-nya. Itu sangat mudah. Jadi ini juga bisa kita artikan dengan berapa ditambah 35 menghasilkan 100. Jika kita ingin mencoba-coba untuk nilai X-nya, nah jadi di sebelah kiri ini atau X ditambah 35 ini disebut dengan ruas kiri, dan 100 ini disebut dengan ruas kanan. Kita coba-coba untuk nilai X-nya yang memenuhi jika X ditambah 35 menghasilkan 1. Misalkan jika nilai X-nya 62, sehingga kita akan menghasilkan nilai X tambah 35-nya yaitu 97. Jadi ini belum termasuk penyelesaiannya. Berikutnya, jika X sama dengan 63, nilainya akan menjadi 98, nilai X sama 35-nya. Begitu pula X sama dengan 64, jadi akan menghasilkan 99, dan ini juga belum sesuai dengan nilai di ruas kanan, belum sama atau belum jadi 100. Yang terakhir X sama dengan 65 itu menghasilkan 100. Nah, inilah yang disebut dengan penyelesaian dari persamaan tersebut, yaitu X sama dengan 65 yang mengakibatkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi nilai variabel yang membuat ruas kiri suatu persamaan sama dengan ruas kanannya disebut penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, tetapi metode coba-coba ini sangat sulit diterapkan untuk persamaan yang lebih kompleks. Jadi metode coba-coba masih bisa diterapkan untuk persamaan yang sederhana seperti pada contoh ini. Nah, untuk persamaan yang lebih kompleks lagi, kita bisa gunakan kaidah keekuivalenan untuk menyelesaikan PLSP tersebut. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi persamaan linear tersebut dapat dianalogikan sebagai timbangan keseimbangan. Jika digambarkan bisa seperti ini. Jadi ruas kiri dan ruas kanan dari sebuah persamaan adalah dua wadah keseimbangan. Ini ada dua wadah timbangan yang berisi masing-masing 8 bola ya, 8 bola putih. Nah, jika kita menambahkan 2 bola pada setiap wadah, yaitu kita tambahkan 2 bola merah, maka timbangan akan tetap seimbang. Nah, ini kita anggap setiap bolanya beratnya sama ya. Jadi ditambahkan 2 bola merah yang beratnya sama sehingga timbangan akan tetap seimbang. Begitu pula jika kita mengambil atau mengurangi 5 bola pada setiap wadah, itu timbangan juga akan tetap seimbang karena sama-sama dari 5 di wadah yang kiri dan maupun di wadah yang kanan. Nah, itu yang disebut dengan keseimbangan. Jadi persamaan linear itu bisa dianalogikan dengan timbangan keseimbangan. Jadi kedua ruas, jadi pada persamaan jika kedua ruas kita tambahkan, kita kurangi, kalikan atau bagi dengan bilangan yang sama, jadi persamaan tersebut akan tetap ekuivalen atau nilainya sama. Jadi jika kedua ruas kita operasikan dengan bilangan yang sama, jadi ruas kiri dan ruas kanan tetap akan memiliki nilai yang sama. Itulah yang disebut dengan kaidah keekuivalenan. Kita perhatikan contoh. Nah, ini 4 contoh dasar untuk menggunakan kaidah keekuivalenan pada penyelesaian PLSP. Jadi kita mulai dari persamaan yang sederhana dulu. Jadi persamaan sederhana seperti 4 contoh ini sebenarnya bisa digunakan dengan metode coba-coba. Tapi alangkah lebih baik kita mempelajari kaidah keekuivalenan ini untuk nanti mencoba persamaan yang lebih kompleks lagi bentuknya. Kita mulai yang nomor A. Untuk nomor A kita akan mencari nilai dari X. Nah, sehingga pada ruas kiri kita harus hilangkan konstantanya. Jadi kita harus hilangkan plus 5 ya,
sehingga jika plus 5 ingin kita hilangkan, kita kurangkan 5 untuk kedua ruas. Jadi kita kurangkan 5, X tambah 5 dikurangi 5, begitu pula di ruas kanan 9 dikurangi 5. Nah, sehingga akan diperoleh X sama dengan 9 dikurangi 5 atau X sama dengan 4. Nah, langkah ini bisa kita skip di pada baris kedua. Sehingga dari X ditambah 5 sama dengan 9, kita bisa langsung menuliskan X sama dengan 9 dikurangi 5. Nah, dari sini bisa kalian perhatikan, positif 5 ini akan berganti menjadi negatif 5 di ruas kanan. Dan jika dia berpindah ruas, jadi tanda di depannya itu akan berganti, seperti itu. Boleh kalian skip untuk cara keduanya atau baris keduanya untuk langkahnya. Itu akan lebih memudahkan atau mempercepat kalian untuk menyelesaikan persamaan. Nah, untuk yang nomor B sama caranya yang seperti yang A. Jadi pada ruas kiri kita biarkan variabel X-nya, kita biarkan suku yang memuat variabel X, sehingga konstantanya kita hilangkan. Agar negatif 4 hilang, kita kedua ruas harus ditambahkan dengan 4. Jadi X dikurangi 4 ditambahkan 4 sama dengan 10 ditambahkan dengan 4. Nah, sehingga akan diperoleh X sama dengan 10 ditambah 4, sehingga nilai X adalah 14. Ini juga sama, baris kedua bisa kita skip langkahnya, sehingga dari ruas kirinya negatif 4 akan berubah menjadi positif 4 ke ruas kanan. Ini akan percepat untuk proses mencari penyelesaian dari PLSP tersebut. Kita lanjutkan untuk yang nomor C. Nah, nomor C ini bentuk perkalian, 3X sama dengan 9 atau 3 dikali X sama dengan 9. Jadi agar di ruas kiri hanya memuat variabel X saja, jadi koefisien 3-nya harus kita hilangkan dengan cara membagi kedua ruas dengan bilangan 3. Jadi 3X per 3 sama dengan 9 per 3. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena koefisien X-nya yaitu 3. Jika koefisien X-nya 5, kita bagi kedua ruas dengan 5. Kita sesuaikan dengan nilai koefisien X-nya. Sehingga ini akan kita peroleh X sama dengan 9 per 3 atau X sama dengan 3. Nah, ini pada langkah kedua kita juga bisa skip. Nah, sehingga dari 3X per 9 kita langsung menjadi bentuknya X sama dengan 9 per 3. Jadi ini kalian lihat koefisien 3 ini akan membagi 9-nya. Jadi menjadi 9 per 3, sehingga menghasilkan X-nya sama dengan 3. Untuk yang nomor D, jadi X per 4 sama dengan 15. Jadi jika ada bentuk persamaan yang bentuk rasional seperti ini, langkah yang lebih tepat kita kalikan setiap ruasnya dengan penyebutnya, dengan bilangan penyebutnya. Sehingga pada soal nomor D penyebutnya yaitu 4, kita kalikan kedua ruas dengan 4. X per 4 dikalikan dengan 4 sama dengan 15 dikalikan dengan 4. Sehingga akan diperoleh X sama dengan 15 kali 4. Nah, akan diperoleh X sama dengan 60. Nah, langkah kedua yang ini juga boleh di skip. Jadi langsung, jadi untuk nilai X sama dengan 4 kali 15. Awalnya di ruas kiri dia menjadi pembagi, lalu dia ke ruas kanan akan menjadi pengali. Jadi akan mengalikan dengan 15, sehingga diperoleh X sama dengan 60. Nah, ini 4 contoh dasar untuk kalian menyelesaikan PLSP dengan kaidah keekuivalenan ini. Ini harus kalian benar-benar pahami 4 contoh dasarnya, karena beberapa soal persamaan yang lebih kompleks akan menggabungkan 4 bentuk dasar ini menjadi satu soal. Contohnya seperti soal yang ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X ditambah 4 sama dengan 10. Nah, kita pakai cara yang lebih singkat, yang tadi yang kita lewati langkah keduanya ya. Jadi kita perhatikan plus 4-nya di sini. Karena kita inginkan pada ruas kiri hanya yang bervariabel X saja. Sehingga konstantanya akan kita hilangkan atau kita bisa pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, sehingga diperoleh 2X sama dengan 10 dikurangi 4. Jadi plus 4 ini akan pindah ke ruas kanan menjadi
dikurangi 4 atau negatif 4. Sehingga akan diperoleh 2x sama dengan 6. Nah, kalian perhatikan 2-nya ini koefisien x-nya. Jadi, jika kita mencari nilai x-nya, awalnya dia pada ruas kiri yaitu perkalian, dia akan di ruas kanan akan jadi pembagi. Sehingga x sama dengan 6/2. Itu sama dengan 3. Jadi sudah selesai. Jadi penyelesaian dari contoh ini, x-nya yaitu sama dengan 3. Kita perhatikan lagi contoh berikutnya yang lebih kompleks, yaitu nilai x yang memenuhi persamaan pada contoh. Nah, langkah pertama kita harus sederhanakan tiap ruasnya dulu. Kita sederhanakan bentuk aljabarnya dari ruas kiri dan ruas kanan masing-masing. Kita sederhanakan secara bersamaan. Sehingga pada ruas kiri kita sederhanakan akan menjadi 6x dikurangi 3. Pada ruas kanan kita sederhanakan bentuk aljabarnya akan menjadi 11 dikurangi 2x ditambah 2. Setelah kita sederhanakan pada setiap ruas, kalian perhatikan negatif 3 dan negatif 2x. Nah, pada ruas kiri kita inginkan suku yang memuat variabel x itu kita diamkan di ruas kiri. Nah, sehingga negatif 2x kita bisa pindahkan ke ruas kiri. Begitu pula jika ada konstanta di ruas kiri, kita akan pindahkan ke ruas kanan. Sehingga negatif 3-nya kita akan pindahkan ke ruas kanan. Sehingga kita akan peroleh bentuknya seperti ini. Jadi awalnya negatif 2x pindah ke ruas kiri menjadi positif 2x, negatif 3 pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. Nah, sehingga ini sudah terkumpul yang memuat variabel x pada ruas kiri, yang memuat konstanta saja pada ruas kanan. Tinggal kita sederhanakan tiap ruasnya. 6x ditambah 2x yaitu 8x, 11 ditambah 3 ditambah 2 yaitu 16. Sehingga 8x sama dengan 16. Nah, untuk langkah terakhir kita tinggal menyelesaikan persamaan ini. Jadi dari 8x sama dengan 16. Sehingga nilai x sama dengan 16/8. Atau nilai x ini sama dengan 3. Jadi kalian perhatikan pada 8x, 8 sebagai pengali, sehingga dipindahkan ke ruas kanan akan menjadi pembagian. Dia akan jadi pembagi yaitu per 8, sehingga menghasilkan 3. Nah, ini butuh latihan yang rutin agar kalian bisa terbiasa dengan penyelesaian persamaan ini. Nah, berikutnya kita perhatikan bentuk persamaan dengan aljabar bentuk rasional ya. Jadi jika kalian menemukan persamaan seperti ini, langkah pertama kita harus hilangkan bentuk rasionalnya dengan cara kita mengalihkan dengan KPK penyebutnya. Kalian perhatikan penyebutnya yaitu terdiri atas 3 dan 5. Sehingga kita kalikan dengan KPK 3 dan 5, yaitu kita kalikan tiap ruasnya dengan 15. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. A/3-nya dikali 15, 2A/5-nya negatif 2A/5 dikalikan 15, dan 6 juga dikalikan 15. Sehingga kita tinggal operasikan, kita coret 3 dan 15, akan peroleh 1 dan 5. 5 dan 15 kita coret akan peroleh 1 dan 3. Nah, sehingga tinggal kita kalikan A dikali 5 yaitu 5A, 2A dikali 3 yaitu 6A. Jadi 5A dikurangi 6A sama dengan 6 kali 15 yaitu 90. Tinggal disederhanakan, 5A dikurangi 6A yaitu negatif A atau negatif 1A sama dengan 90. Sehingga nilai A sama dengan negatif 90. Nah, untuk lebih mengetes pemahaman kalian bisa coba 4 soal ini. Jadi sesuaikan dengan contoh yang tadi caranya. Jika kalian ada yang belum paham, kalian nanti bisa tanyakan langsung. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.